Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bedah sebuah cetak biru yang super ambisius dari Salk Institute. Tujuannya, mengubah total masa depan kesehatan otak kita di tahun 2026. Yuk, kita lihat gimana cara mereka merencanakan semua ini. 78 tahun. Angka ini adalah rata-rata harapan hidup di Amerika Serikat. Kedengarannya bagus ya, tapi coba deh kita pikirin. Kita cuma mau hidup lebih lama atau hidup lebih baik? Pertanyaan sesungguhnya kan, gimana kondisi otak kita di tahun-tahun emas itu nanti? Nah, karena sadar akan tantangan ini, Salk Institute meluncurkan sebuah misi baru. Misi ini bukan lagi cuma soal memperpanjang umur, tapi juga memastikan otak kita tetap prima sepanjang hidup. Fokusnya benar-benar bergeser. Selama bertahun-tahun, fokus utama Salk, ya sama seperti institusi lainnya, adalah mengobati Alzheimer. Mereka bekerja keras banget buat cari cara memperbaiki kerusakan setelah penyakitnya muncul. Dan disinilah letak perubahan yang radikal banget. Salbang banting setir dari mengobati jadi mencegah. Ini bukan cuma perubahan kecil loh. Ini sebuah lompatan besar dalam cara kita memandang kesehatan otak. Tujuannya sekarang adalah menghentikan Alzheimer bahkan sebelum penyakit itu dimulai. Deklarasi resmi mereka ini benar-benar menunjukkan betapa besar ambisinya. Mereka bilang, kami mendeklarasikan 2026 sebagai Tahun Kesehatan Otak, sebuah inisiatif berani untuk meletakkan dasar strategi baru untuk mencegah penyakit otak. Jadi ini bukan cuma sekedar proyek riset biasa, ini udah kayak sebuah misi besar-besaran melawan penyakit otak. Terus gimana caranya? Nah, mereka membangun strategi ini di atas fondasi yang mereka sebut 6 pilar penelitian. Anggap aja ini seperti cetak biru untuk membangun otak yang lebih kuat dan tangguh. Ini dia ke-6 pilarnya. Masing-masing pilar ini mewakili area penelitian yang penting banget yang dipercaya memegang kunci untuk mencegah penyakit otak. Sekarang, yuk kita kupas tuntas satu persatu, biar kita paham gimana semuanya ini saling berhubungan. Pilar pertama, kesehatan jantung atau kardiovaskuler. Ternyata, Salk meneliti hubungan langsung antara jantung dan otak kita, terutama pada mitokondria, yang bisa kita sebut sebagai pabrik energi untuk sel-sel kita. Kebugaran aerobik itu ternyata bisa bikin pabrik energi di otak kita jadi lebih efisien, sekaligus memadamkan peradangan berbahaya yang bisa merusak sirkuit saraf. Kedua, kesehatan imun. Otak kita itu ternyata nggak terisolasi loh. Sistem imun kita itu terus-menerus ngobrol sama otak. Nah, Salk ini mencoba jadi semacam penengah dalam obrolan ini, buat mengatur respons imun supaya nggak terlalu agresif dan malah melindungi otak, bukannya menyerang karena salah target. Pilar ketiga adalah kesehatan metabolik. Ini semua tentang bahan bakar. Otak kita itu butuh pasokan energi yang stabil, bukan yang naik turun secara drastis kayak roller coaster gula yang bisa bikin sel-sel saraf jadi stres. Para peneliti Salk mempelajari gimana cara kita makan, bahkan kapan kita makan, itu bisa menjaga keseimbangan bahan bakar ini dan melindungi sel-sel otak kita. Keempat, olahraga. Kita semua tahu ini penting kan? Tapi Salk menggali lebih dalam lagi. Mereka menemukan kalau olahraga itu melepaskan semacam pupuk alami untuk sel otak kita, membantunya tumbuh dan bertahan hidup. Dan yang bikin kaget lagi nih, mereka menemukan hubungan langsung antara kekuatan otot di tubuh kita dengan kesehatan otak kita. Keren ya? Pilar kelima, kesehatan kognitif. Ini bukan cuma soal daya ingat, tapi juga kesehatan mental secara keseluruhan. Untuk memahami ini, Salk lagi melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka lagi membuat semacam Google Maps untuk otak manusia. Peta ini nantinya akan menunjukkan setiap sel dan bagaimana mereka berubah seiring usia atau karena penyakit. Jadi kita bisa lihat masalahnya sampai ke tingkat yang paling dasar. Dan yang terakhir, pilar ke-6, tidur yang sehat. Tidur itu ibarat tombol restart harian untuk otak kita. Penelitian Salk fokus pada ritme sirkadian atau jam internal tubuh kita untuk memastikan proses restart ini berjalan dengan sempurna setiap malam. Ini kayak ada tim kebersihan malam yang membersihkan semua sampah sisa metabolisme yang menumpuk di otak seharian. Oke, rencana ini kan ambisius banget. Jadi wajar kalau kita bertanya, kenapa harus Salk Institute? Apa sih yang bikin mereka begitu spesial sampai bisa menjalankan misi sebesar ini? Ternyata ada 4 keunggulan utama yang membedakan Salk. Ini adalah kombinasi dari fokus pada ilmu dasar, kolaborasi tim yang solid, teknologi super canggih, dan warisan penemuan yang kuat. Yuk kita lihat lebih detail. Jadi kekuatan mereka itu ada di 4 hal ini. Pertama, fokus fundamental. Mereka cari akar masalahnya, bukan cuma gejalanya. Kedua, kolaborasi tim. Mereka menyatukan para jenius dari berbagai bidang untuk bekerja sama.
Ketiga, teknologi canggih. Mereka pakai AI dan bahkan otak mini yang mereka tumbuhkan di lab, disebut organoid, untuk menguji berbagai ide. Dan terakhir, warisan yang terbukti. Mereka punya sejarah panjang penemuan yang sudah mengubah dunia. Lantas, apa artinya semua ini buat kita semua? Inisiatif dari Salk ini menandai sebuah pergeseran yang sangat penting dalam cara kita memandang kesehatan otak di masa depan. Ini dia, inti pesannya. Lupakan soal pil ajaib. Salk mengajarkan kita bahwa kesehatan otak itu adalah sebuah ekosistem. Ini tentang bagaimana jantung, sistem imun, makanan, gerakan, dan tidur kita semuanya bekerja sama secara harmonis untuk menciptakan otak yang sehat dan tangguh. Dan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang kuat banget. Bagaimana jika masa depan kesehatan otak itu nggak ditemukan di dalam sebotol pil, tapi justru ada dalam ilmu tentang cara kita menjalani hidup setiap hari. Ini bukan lagi cuma soal sains di laboratorium, tapi juga sains dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah pemikiran yang layak kita renungkan.